Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya ya? Semuanya sehat? Ya, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Ya, Bapak ingatkan untuk pembiasaan setiap harinya. Jangan lupa untuk dilaksanakan. Mulai dari bangun pagi, mandi, sarapan, kemudian sholat duha, dilanjutkan mengaji, setoran hafalan, sholat 5 waktu, belajar untuk selalu dilaksanakan dengan semangat dan dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana semuanya siap? Iya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, untuk pada pagi hari ini, materi pembelajaran bahasa Indonesia akan kita pelajari bersama. Ya, masih di tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah tidak sabar ingin belajarnya? Iya, terima kasih. Langsung saja ya. Pada pagi hari ini, kita akan belajar materi-materi pokok. Ya, ada yang pertama, ucapan ajakan. Kemudian, kalimat permintaan tolong. Dan yang ketiga yaitu kalimat permintaan maaf. Langsung saja kita akan belajar untuk materi yang pertama, ucapan ajakan. Ya, kemarin kita juga sudah belajar ucapan ajakan. Tentu Bapak yakin anak-anak semuanya masih ingat dengan apa yang sudah kita pelajari. Tetapi ini akan Bapak ulang sedikit supaya kita tidak lupa kembali ya. Kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo atau mari. Jadi, semisal ada pertanyaan atau anak-anak sedang membuat kalimat ajakan, harus ditandai dengan kata ayo atau mari, supaya menunjukkan bahwa kalimat yang anak-anak buat itu adalah kalimat ajakan. Seperti contoh di bawah ini. Coba semuanya dilihat ya, ada contoh kalimat ajakan. Contoh yang pertama, ayo teman-teman kita belajar bersama. Ya, contoh yang pertama itu termasuk kalimat ajakan karena ada kata penanda apa? Iya benar sekali, ada kata ayo. Selanjutnya, contoh yang kedua, mari kita membersihkan kelas 2 supaya menjadi bersih. Nah, contoh yang kedua juga termasuk ucapan ajakan karena ada kata mari. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, pada gambar terlihat ada 4 anak yang sedang bermain di lapangan. Bapak akan membacakan sedikit tentang gambar di samping, yaitu pada hari Minggu pagi, anak-anak sudah ada di lapangan. Ada Dio, Vino, Sari, Mila. Dio, Vio, Sari, dan Mila bermain berjalan dan melompat. Berjalan dan melompat dengan saling berangkulan. Semua anak terlihat gembira bermain bersama. Jadi 4 anak yang berada di lapangan tersebut bernama Dio, Vino, Sari, dan Mila. Mereka sedang bermain berjalan dan melompat. Nah, coba lihat percakapan pada gambar tersebut. Ya, ada yang berkata, ayo teman-teman lari sambil melompat. Juga ada yang berkata, ayo luruskan kaki kanan ke depan. Hup, lompat. Ayo ganti luruskan kaki kiri. Kemudian ada lagi yang berkata, teman-teman jangan cepat-cepat ya. Kemudian temannya perempuan yang satunya lagi, aduh gerakanku salah. Nah, itu mereka sedang berbicara satu sama lain dengan temannya. Nah, pada percakapan di samping terdapat 3 kalimat ajakan. Ya, tadi kan kita sudah membaca ya percakapan antara Dio, Vino, Sari, dan Mila. Nah, ternyata ada 3 kalimat ajakan. Coba tulislah 3 kalimat ajakan tersebut. Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama,
Ayo teman-teman lari sambil melompat. Nah, pada gambar di samping ada kalimat ajakan yang pertama, yaitu ayo teman-teman lari sambil melompat. Kenapa kok bisa kalimat ajakan? Karena ada kata penanda ayo. Intinya si teman tersebut mengajak teman-teman yang lainnya untuk lari sambil melompat. Untuk kalimat yang kedua, ayo luruskan kaki kanan ke depan. Kalimat ajakan yang ketiga, ayo ganti luruskan kaki kiri. Iya, bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham bagaimana membedakan kalimat ajakan? Iya, jadi kalimat ajakan ada kata penanda ayo dan juga mari. Jadi anak-anak harus menandai apakah ada kata ayo atau mari saat membaca percakapan seperti gambar di samping ini. Selanjutnya kita akan belajar kalimat permintaan tolong. Kalimat permintaan tolong adalah kalimat yang berisi suatu permintaan kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu hal. Nah, Bapak tanya, apakah anak-anak pernah meminta tolong kepada temannya, orang tuanya, atau saudaranya? Pernah ya? Iya. Kalimat permintaan tolong harus dengan bahasa yang halus dan sopan. Jadi, semisal kita meminta tolong kepada teman kita harus menggunakan bahasa yang halus dan juga sopan. Tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baik, kasar, atau membentak-bentak seperti itu ya. Kata yang sering digunakan sebagai penanda suatu kalimat permintaan adalah tolong, sekiranya, maukah. Jadi anak-anak semisal membuat kalimat permintaan tolong harus menggunakan kata tolong atau sekiranya atau maukah. Coba perhatikan contoh percakapan berikut. Di percakapan itu ada bapak dan ada anaknya yang bernama Jonas. Kemudian bapak berkata, Jonas, tolong ambilkan kacamata di kamar ayah ya. Kemudian si anak yang bernama Jonas menjawab, baik ayah. Nah, contoh percakapan tersebut adalah contoh percakapan yang menggunakan kalimat permintaan tolong. Karena ayah meminta tolong kepada Jonas untuk mengambilkan kacamatanya. Dengan kata penanda apa di percakapannya? Iya, benar. Bapak tersebut menggunakan kata tolong. Ya, kemudian contoh yang lain. Contoh kalimat permintaan tolong yang lain. Coba perhatikan pada bagian bawah ya. Ada dua. Yang pertama, tolong kembalikan buku yang sudah kamu pinjam. Nah, contoh yang pertama termasuk kalimat permintaan tolong karena ada kata tolong. Kemudian coba kita perhatikan bersama. Contoh yang nomor 2. Maukah kamu membantu saya membersihkan meja ini? Ya, ada kalimat penanda maukah. Ya, ada kalimat penanda maukah ya. Jadi itu termasuk kalimat permintaan tolong. Ya, di sini bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham kalimat permintaan tolong? Iya, sudah semuanya ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar materi yang selanjutnya, yaitu kalimat permintaan maaf. Ya, kalimat permintaan maaf. Jadi semisal anak-anak berbuat hal yang kurang benar atau melakukan suatu kesalahan, kita harus menggunakan kalimat permintaan maaf. Ya, coba perhatikan slide berikut. Meminta maaf harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Seperti tadi dalam kita meminta tolong maupun meminta maaf harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Tidak boleh dengan kata-kata yang kasar ataupun membentak-bentak ya. Selanjutnya kalimat permintaan maaf ditandai dengan kata maaf ya. Jadi kalau kita menulis kalimat permintaan maaf harus ada kata maafnya. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Itu ada Udin dan juga Siti. Coba, yang Siti berkata, Udin, Siti mohon maaf lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin. Kemudian si Udin membalas, tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Nah,
Pada percakapan tersebut ada kalimat permohonan maaf karena ada kata-kata mohon maaf ya. Itulah Siti bilangnya ada mohon maaf. Nah, Siti itu karena lupa mengembalikan buku yang sudah dipinjam kepada Udin. Jadi Siti meminta maaf, itu ada kata-kata mohon maaf, ada kata-kata maafnya. Bagaimana? Apakah jelas? Ya, apakah anak-anak semuanya pernah meminta maaf kepada temannya atau kepada orang lain? Ya, pernah ya. Ya, coba kita perhatikan lagi contoh di bawah ini. Ya, contoh lain dari kalimat permintaan maaf. Coba yang pertama yang di bawah kita lihat nomor 1. Maafkan saya karena tidak sengaja memecahkan gelasmu. Ya, apakah itu kalimat permintaan maaf? Iya, benar, kalimat permintaan maaf karena ada kata-kata maafkan saya. Ya, kemudian kita lihat bersama contoh yang nomor 2. Aku minta maaf karena sudah mengotori bukumu. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah termasuk kalimat permintaan maaf? Iya, benar ya, karena ada aku minta maaf. Jadi dalam kita membedakan kalimat permintaan maaf atau kita membuat itu sangat mudah ya, kita cukup perlu melihat ada kata kuncinya yaitu maaf ya. Ya, maaf. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Ya. Selanjutnya ya, tadi kita sudah belajar ada ucapan ajakan, ada kalimat permintaan tolong, kemudian ada kalimat permohonan maaf. Ya, bagaimana? Apakah semuanya sudah jelas? Ya, alhamdulillah jika semuanya sudah jelas. Bapak harapkan anak-anak tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa selalu berdoa. Kemudian silakan semisal ada tugas, silakan bisa dikerjakan ya. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga video dari Bapak bermanfaat. Semoga ilmu yang sudah kita dapat hari ini bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan berhenti belajar dan berkarya. Semangat untuk anak-anakku kelas 2. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.